Sejak kecil, pria dan wanita dibesarkan dengan cara yang berbeda. Perbedaan ini tidak hanya membentuk kepribadian, tetapi juga cara mencintai, berkomunikasi, dan menghadapi konflik dalam hubungan. Pria sering diajarkan untuk kuat, diam, dan tidak banyak mengeluh. Wanita sering diajarkan untuk peka, merasakan, dan mengekspresikan perasaan. Masalahnya muncul ketika dua cara bertahan hidup ini bertemu dalam satu hubungan cinta. Bukan karena salah satu lebih buruk, tetapi karena keduanya berbicara dengan bahasa emosional yang berbeda. Inilah alasan mengapa banyak hubungan tidak rusak karena kurang cinta, tetapi karena kurang saling memahami. Dalam banyak hubungan, pria jarang bercerita. Bukan karena tidak punya perasaan, bukan karena tidak peduli. Pria jarang bercerita karena sejak awal mereka belajar bahwa bercerita adalah risiko. Risiko dianggap lemah, risiko dianggap tidak mampu, risiko dianggap tidak layak dihormati. Bagi banyak pria, diam adalah cara bertahan, diam adalah cara mengendalikan diri, diam adalah cara mencegah masalah menjadi lebih besar. Namun diam ini sering disalahartikan oleh pasangan. Di sisi lain, wanita sering merasa tidak didengar. Mereka sudah berbicara, mereka sudah menjelaskan, mereka sudah mencoba mengungkapkan perasaan dengan berbagai cara. Namun yang mereka terima hanyalah keheningan, atau jawaban singkat tanpa emosi, atau perubahan topik. Bagi wanita, komunikasi adalah fondasi kedekatan. Didengar berarti dihargai, direspons berarti dicintai. Ketika mereka tidak mendapatkan itu, rasa aman perlahan menghilang. Perbedaan inilah yang menjadi akar banyak konflik dalam hubungan pria dan wanita. Pria berpikir bahwa dengan diam, masalah akan reda. Wanita berpikir bahwa dengan berbicara, masalah akan selesai. Pria menarik diri untuk melindungi diri dan hubungan. Wanita mendekat untuk memperbaiki hubungan. Dua niat baik, dua arah yang berlawanan. Dalam psikologi hubungan, pria dan wanita memang cenderung memproses emosi dengan cara yang berbeda. Banyak pria memproses masalah secara internal. Mereka berpikir dalam diam. Mereka menganalisis sendiri. Mereka mencoba menemukan solusi sebelum berbicara. Sebaliknya, banyak wanita memproses emosi dengan cara eksternal. Mereka berbicara untuk memahami. Mereka menceritakan perasaan untuk menenangkan diri. Mereka merasa lebih aman saat emosinya direspons. Ketika perbedaan ini tidak disadari, konflik menjadi tidak terhindarkan. Bayangkan seorang pria yang pulang dalam kondisi lelah secara mental. Ia tidak ingin bicara, ia hanya ingin tenang. Baginya, keheningan adalah tempat aman. Namun, pasangannya melihat keheningan itu sebagai jarak, sebagai penolakan, sebagai tanda tidak peduli. Wanita mulai bertanya, mulai menuntut penjelasan, mulai merasa diabaikan. Pria merasa ditekan, merasa disudutkan, merasa tidak pernah cukup baik, dan konflik pun dimulai. Pria sering merasa bahwa apapun yang ia katakan akan salah. Jika ia jujur, ia takut melukai. Jika ia diam, ia dianggap tidak peduli. Akhirnya ia memilih opsi yang paling aman menurutnya, diam lebih dalam. Sementara itu, wanita merasa semakin tidak didengar. Ia merasa harus berbicara lebih keras agar diperhatikan. Ia merasa harus menjelaskan lebih detail agar dimengerti. Lingkaran ini terus berulang, dan hubungan mulai terasa melelahkan. Masalah ini bukan soal ego, bukan soal siapa yang lebih benar. Ini soal luka lama yang belum pernah benar-benar disadari. Banyak pria tidak pernah diajari cara berbicara tentang perasaan. Mereka diajari cara menahan perasaan. Banyak wanita tidak pernah diajari cara menghadapi diam. Mereka diajari bahwa komunikasi adalah kunci segalanya. Ketika dua latar belakang ini bertemu tanpa pemahaman, konflik menjadi pola. Wanita sering bertanya, "Mengapa kamu tidak pernah bercerita?" Pria sering bertanya dalam hati, "Mengapa semua harus dibicarakan sekarang?" Dua pertanyaan ini berasal dari kebutuhan yang berbeda, namun keduanya sama-sama valid. Pria membutuhkan ruang untuk memproses, wanita membutuhkan koneksi untuk merasa aman. Masalah muncul ketika kebutuhan ini saling bertabrakan. Dalam banyak hubungan, wanita mulai merasa sendirian meski tidak sendiri. Ia memiliki pasangan tetapi tidak merasa ditemani secara emosional. Pria mulai merasa gagal meski berusaha. Ia merasa sudah melakukan yang terbaik dengan caranya sendiri. Keduanya sama-sama lelah, keduanya sama-sama merasa tidak dipahami. Dan yang paling menyakitkan, keduanya sering merasa bersalah atas perasaan mereka sendiri. Wanita mulai meragukan diri. Apakah aku terlalu sensitif? Apakah aku terlalu menuntut? Apakah perasaanku berlebihan? Pria mulai menutup diri, berpikir bahwa lebih baik diam daripada salah bicara, lebih baik menahan daripada memicu konflik baru. Inilah titik di mana cinta berubah menjadi jarak emosional. Padahal, pria jarang bercerita bukan karena tidak punya emosi, justru karena emosinya terlalu kompleks untuk diungkapkan dengan mudah.
Banyak pria takut jika mereka jujur, mereka akan kehilangan rasa hormat, takut dianggap lemah, takut dianggap tidak mampu. Di dunia yang menuntut pria selalu kuat, kejujuran emosional terasa berbahaya. Di sisi lain, wanita tidak berbicara karena ingin mengontrol. Mereka berbicara karena ingin merasa dekat. Mereka ingin diyakinkan bahwa perasaan mereka penting, bahwa mereka tidak berlebihan, bahwa mereka tidak sendirian menghadapi hidup. Saat itu tidak terjadi, rasa kecewa berubah menjadi luka. Hubungan tidak hancur dalam satu hari. Ia rusak perlahan dari pesan yang tidak dibalas dengan empati, dari cerita yang tidak ditanggapi dengan serius, dari perasaan yang dianggap sepele. Luka kecil yang terus dibiarkan akhirnya menjadi jurang. Cinta dewasa bukan tentang selalu sepakat, bukan tentang selalu bahagia, bukan tentang tidak pernah bertengkar. Cinta dewasa adalah tentang merasa aman meski berbeda. Pria tidak perlu selalu punya solusi, kadang kehadiran sudah cukup. Wanita tidak selalu butuh jawaban, kadang didengar sudah menenangkan. Didengar tidak berarti disetujui. Diam tidak selalu berarti tidak peduli. Kadang diam adalah cara seseorang menenangkan diri. Kadang bicara adalah cara seseorang meminta bantuan. Hubungan yang sehat memahami perbedaan ini. Pria bisa mulai dengan kejujuran sederhana, mengatakan bahwa mereka lelah, mengatakan bahwa mereka butuh waktu, mengatakan bahwa mereka belum siap bicara, tetapi tidak pergi. Wanita bisa mulai dengan memberi ruang, menyadari bahwa diam bukan selalu ancaman, menyadari bahwa cinta tidak selalu diekspresikan dengan kata-kata, bukan untuk mengubah satu sama lain, tetapi untuk saling menyesuaikan. Ketika pria merasa aman untuk jujur dan wanita merasa aman untuk didengar, hubungan mulai berubah, bukan menjadi sempurna, tetapi menjadi lebih manusiawi. Pada akhirnya, pria tidak ingin selalu kuat, mereka ingin diterima saat lemah. Wanita tidak ingin selalu dimengerti sepenuhnya. Mereka ingin didengarkan dengan tulus. Jika dua hal ini bisa bertemu, cinta tidak lagi terasa melelahkan. Hubungan yang bertahan bukan hubungan tanpa masalah, tetapi hubungan di mana dua orang tidak harus menghadapi masalah sendirian. Pria dan wanita tidak perlu saling mengalah, mereka perlu saling memahami. Karena cinta bukan tentang siapa yang lebih benar. Cinta adalah tentang siapa yang mau belajar lebih dalam.